strategi. Oke, kita masuk di dalam pelajaran strategi. Misi. Misi atau PI ya. Oke. Ini nggak ada hasil agape ya? Nggak ada. Oke. Masih ingat ayat-ayat amanat agung Allah? Amanat agung Allah. Masih. Yang pertama gimana? Matius 28 ayat? Matius 28 ayat 19-20. Terus berikutnya Markus? Lupa. Sebagai utusan Injil harus tahu ini ayat-ayat. Jangan hanya yang dihafal Matius 28, 19, 20. Tetapi Markus 16 ayat salah. Ayat 15 sampai 18. Coba baca. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Markus pasal 16 ya. Ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Amin ya. Jadi ayat-ayat amanat agung ini harus ada di hati kita. Supaya apa? Supaya kita tetap semangat. Bahwa kita itu pergi mencari jiwa itu tidak sendiri. Tapi Tuhan sudah melengkapi kita kan. Kalau kita lihat di dalam Matius, Tuhan berjanji bahwa Tuhan itu akan menyertai kita. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Kemanapun kita pergi untuk mencari jiwa, Tuhan tetap bersama dengan kita. Itu ya. Dan di dalam Markus dijelaskan bahwa kalau kita itu menyerahkan diri kita pada saat kita menjalankan amanat agungnya Allah, pasti Tuhan itu akan memberikan apa? Kuasa. Seperti tadi ya dikatakan apa? Bahwa sekalipun kita minum racun kita nggak akan mati dan sebagainya itu ya. Jadi harus ada tetap di dalam hati kita. Terus yang ketiga, ya Lukas pasal ayat, ya silakan baca yang lain. Ya. Pakai mic lah, Yun. Ayat 47 sampai 49. Lukas pasal yang ke-24 ayat 47 sampai ayat yang ke-49. Ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Nah ya, di Lukas pun juga Tuhan berjanji kepada kita. Kalau kita memberitakan Injil kebenaran, mengajak orang-orang untuk bertobat, ya kan? Di situ kan dikatakan supaya kita mengajak mereka untuk bertobat kan? Nah, di situ Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan apa? Menggembusi Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai apa? Roh penolong kita. Jadi makanya tidak perlu takut-takut untuk kita bersaksi. Yang penting satu hal yaitu
jangan lupa bahwa kita bersaksi itu juga harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, itu ya. Dan selain itu yang keempat kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Coba. Silakan yang lain. Yang lain. Gantian. Kisah para rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi Lukas dan Kisah Para Rasul ini bahwa kita itu dilengkapi dengan Roh Kudus sebagai penolong kita. Oke, ya. Jadi jadilah kalian semuanya pengutus-pengutus yang dari Allah. Ya, tanpa adanya takut ya. Nah, berarti ini sudah ya, selesai ya. Nah. Dan saya ingatkan kembali, saya ulangi kembali mengenai tentang definisi atau arti dari pengabaran Injil. Nah, masih ingat apa itu? Nah, definisi arti PI atau pengabaran Injil. Pengutusan dalam Injil. Pengutusan Isi orang percaya, ya, pengutusan orang percaya melalui gereja, ya, melalui gereja lokal ya, maksudnya melalui gereja lokal. Ini khususnya adalah gereja lokal yang bersifat misioner. Karena ada gereja yang sifatnya tidak mau bersifat misioner untuk mengutus jemaat. Ya. Nah, selain itu juga kita tahu apa yang Tuhan pakai selain gereja, yaitu yayasan misi atau sekolah misi. Nah, contohnya yaitu BISOM. BISOM, betul lah. Nah, contohnya ini ya. Nah, jadi ini ya yang harus ya pengutusan orang percaya melalui gereja lokal atau yayasan misi, sekolah misi, contohnya BISOM yang harus dilakukan sebab ini sebagai perintah Allah atau Tuhan, boleh ya. Jadi ingat arti dari PI atau misi itu pengutusan orang percaya melalui gereja lokal atau yayasan misi, sekolah misi yang harus dilakukan sebab pengutusan. Udah, nanti ini bingung kalian, pengutusan. Sebab pengutusan sebagai perintah Allah untuk kita menjalankan amanat agungnya ya, untuk menjalankan ya amanat agung Allah 3A.
Oke ya, dari di sini sudah ngerti ya definisi ini. Nah, jadi kesimpulan ya, saya ulangi kembali supaya saudara benar-benar mengerti apa arti utusan dan sebagainya, supaya dengan adanya mengerti arti utusan ini, saudara benar-benar melakukannya itu nggak bingung nanti di lapangan, tahu bahwa tujuan saya itu sebagai utusan Allah untuk mencari jiwa. Jadi kesimpulan dari arti PI adalah yang pertama kita harus tahu sifat PI. Sifat PI itu adalah apa? Pengutusan. Nah, jadi kesimpulannya itu yang pertama kali itu sifatnya itu apa? Pengutusan. Kita ini adalah sebagai utusan-utusan dari Allah itu. Yang kedua, isi PI apa? Memberitakan Injil. Nah, ini. Terus tiga, tujuannya menyelamatkan jiwa-jiwa. Tujuan PI ya menyelamatkan semua jiwa-jiwa. Nah, itu tujuannya ya. Terus akibatnya apa? Akibat itu hasil dari PI. Ya, hasilnya adalah semua orang menjadi warga kerajaan surga. Ya, semua orang menjadi warga negara surga. Nah, ini ya. Jadi ini harus tahu. Jadi begitu saudara sampai di lapangan, saudara jangan bingung apa yang harus saya lakukan pertama kali. Yang saudara sadari bahwa saya sebagai utusan Allah. Dan saya sebagai utusan Allah, tugas saya itu adalah untuk mencari jiwa. Dan selain mencari jiwa, saya harus menginjili mereka sampai mereka menjadi warga negara surga dan kita muridkan. Nah, itu tujuannya. Kalau kita tahu tujuannya, pasti di lapangan kita tidak akan kebingungan. Ya, ini. Karena banyak mahasiswa lulusan sekolah Alkitab atau misi, mereka itu kebingungan apa yang harus dilakukan karena mereka tidak tahu ini. Ya, saya harap ini semuanya itu ada di dalam jiwa kalian semua. Ini ya. Oke, ini sudah dicatat? Oke. Ya, kita mengingat lagi yaitu tentang arti misiologi. Misiologi itu, jadi ingat ya, misi itu asalnya dari misiologi. Ya, nah, misiologi ini dari bahasa apa? Latin. Bahasa Latin yang artinya misio. Artinya itu misio, ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah apa? Pengutusan. Nah, nih. Nah. Kalau kita lihat
Perjanjian Baru itu pakai bahasa apa? Salah. Jangan sampai salah. PL itu Ibrani, PB itu Yunani. Nah, jadi kalau kita lihat arti pengutusan di dalam bahasa Yunani adalah apostole. Artinya ini rasul. Nah, ya, iya, jangan sampai salah. Nah, ini ya, kalau di dalam bahasa Yunani-nya disebut apostole, artinya rasul. Rasul itu adalah utusannya Allah. Nah, utusan Allah, rasul itu utusan Allah. Jadi kalian itu bisa juga disebut sebagai rasul. Nah, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Lakukanlah dengan benar-benar sebagai utusan Allah. Jangan sampai kau katakan, Tuhan ini aku, utuslah dia, ya, gitu. Nah, oke. Jadi kita lihat. Jadi misiologi adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengutusan. Wah, sudah mulai habis ini. Woi. Hah? Ya ya. Kamu nyatat? Ya, enggak. Bingung nanti saya mana. Itu gaya SD itu namanya. Oke ya? Oke. Jadi jelas ya? Saya jelaskan lagi. Perhatikan. Misi itu berasal dari kata misiologi. Nah, misiologi dari bahasa Latin disebut missio, artinya pengutusan. Kalau dilihat di dalam bahasa Yunani adalah apostole, yang artinya rasul, sama dengan utusan Allah. Nah, jadi misiologi itu adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengutusan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, udah ngerti semua ya. Nanti ulangan dapat 100 ya. Amin. Jelas, Bu. Oke. Enggak ada yang enggak jelas, Bu, semuanya jelas. Oke. Kita akan melihat mengenai tentang, kita lihat istilah pengutusan. Istilah pengutusan Adalah dari Yohanes 20 ayat yang ke-21. Coba baca. Ya, yang belum pernah baca. Baca adanya. Ya. Merasa baca. Nah.
Yohanes 20 ayat yang ke-21. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Tuh, loh. Oh, kelewatan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti. Iya, Yohanes. Yohanes 20 ayat 1. Wah, Betul itu, betul. nah. Serius. Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Ya. Jadi kalau kita perhatikan istilah pengutusan, ayo perhatikan. Istilah pengutusan dari Yohanes 20 ayat 21 ada tiga kata yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah, masih ingat apa? Missio Dei. Missio Dei ini apa? Salah. Misi Allah. Misi Allah ini sebagai sebagai pengutus agung. Ini harus ingat. Dan yang kedua, masih ingat? Ya. Missio Christi. Ini termasuk misi Yesus Kristus. Nah, setelah itu dilanjutkan kepada siapa? Yesus memberikan mandat kepada apa? Rasul. Kepada para rasul ya. Nah, setelah para rasul itu Yesus sendiri yang ngutus. Nah, setelah itu baru apa? Orang-orang percaya. Missio Ecclesia, yaitu apa? Misi dari gereja atau gereja lokal ya. Gereja lokal, yayasan misi, sekolah misi. Jadi kita harus ingat di dalam Yohanes pasal 20 itu berbicara tentang pengutusan yang dari Allah sampai pengutusan kepada orang yang nomor 2 kan Missio Christi. Terus itu apa? Yang ketiga misi Ecclesia. Misi apa? Missio Christi. Yesus Kristus. Yesus langsung mengutus kepada para murid-muridnya kan, para rasul. Sudah? Sudah semua? Sudah ya?
Duduk situ tuh kelihatan. Nah, kita masuk ke Missio Dei dan evangelisme. Ini artinya penginjil. Nah, ya. Ini dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani. Nah, udah ya. Nah, kita akan lihat pengutusan yang berdasarkan Missio Dei ini, pengutusan berdasarkan Alkitabiah. Sebab disebut pengutusan Alkitabiah sebab Allah itu mengutus kita sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi pengutusan Allah itu sudah ada rencananya. Karena pengutusan kita itu ada di dalam rencana Allah, sehingga Allah itu tidak asal-asalan mengutus kita. Tetapi Allah memberikan apa tadi? Kuasa dan sebagainya itu ya. Kalau kita lihat. Pengutusan berdasarkan Alkitabiah. Yang pertama, kita lihat di dalam Matius 28. Di situ dikatakan Allah itu menyertai. Terus yang kedua kita lihat di dalam Lukas 9. Tuhan memberikan kuasa dan tenaga. Dan yang ketiga kita lihat Lukas 10 ayat 19. Coba ini dibaca. Lukas 10 ayat 19. Giliran Sivika ya baca. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, yang jelas bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita kuasa untuk apa? Yang pertama kali menginjak ular. Kita tahu bahwa ular itu lambang dari iblis. Jadi iblis itu sudah ada di bawah kaki kita. Jadi kita tidak perlu takut ya. Terus selain itu dikatakan dan kalajengking. Nah, kalajengking itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang segala penyakit. Tuhan sudah katakan kepada kita bahwa kita diberikan kuasa untuk bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, ini ya. Dan selain itu juga dikatakan di sini dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi iblis pun yang akan menahan pada saat kita memberitakan Injil. Iblis itu tidak suka, iblis itu menahan. Ya, berusaha, tolong ya, perhatikan. Iblis itu berusaha untuk orang yang diinjili ini dihalang-halangi. Jangan sampai percaya kepada apa yang kita beritakan. Tetapi Tuhan sudah memberikan apa? Kuasa. Nah selain itu dikatakan sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah ingat ya,
pada saat kita menginjil, kalau kita benar-benar berdasarkan atas kemampuan Roh Kudus, benar-benar kita mengandalkan kekuatan yang daripada Roh Kudus, kita pasti menang. Ini pegang ayat ini ya. Bahkan selanjutnya dikatakan ini kesaksian dari murid-murid yang sudah diutus. Coba perhatikan, saya akan bacakan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu, Tuhan, nama Tuhan. Nah, jadi murid-murid yang diutus, dia itu merasakan bahwa apa? Iblis itu sudah kalah, ya kan? Jadi pada saat kita menginjil, ingat ya, kita tidak perlu takut. Yang penting benar-benar kita itu penuh dengan kuasa, itu ya. Jadi Tuhan ingatkan kepada kita ya, bahwa kita harus tetap maju terus mencari jiwa. Oke. Nah, jadi ini diberi kuasa ya. Beri kuasa. Dan kita lihat Yohanes yang tadi ayat 20 itu ya. Dan Kisah Rasul 1 itu Roh penolong selalu menyertai kita. Nah, ini. Ingat itu baik-baik. Catatlah. Sudah? Oke, saya hapus. Kita masuk. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita itu diutus Tuhan, diperlengkapi semuanya, segalanya, berarti kemenangan itu sebetulnya sudah ada di sudah ada di dalam kita. Dan kita ingat juga satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh yang ada di sekitar kita. Itu harus ingat itu. Ya. Supaya kita itu benar-benar menang. Dapat merebut jiwa ya. Jadi kalau kita sudah tahu kemenangan itu sudah ada di tangan kita, berarti kita harus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus berani memproklamasikan Injil kerajaan Allah. Ini kalau
kita yakin percaya bahwa kuasa sudah ada di tangan kita, yang harus kita lakukan ini. Berani. Itu yang pertama. Yang kedua, harus berani apa? Merebut ya jiwa-jiwa. Merebut jiwa-jiwa. Itu. Nah, kita akan melihat di dalam Yudas. Yudas 23. Silakan. Siapa yang mau baca? 23. Ya. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Nah, ini tugas kita. Berarti kita harus menyelamatkan mereka dari dosa. Dan juga kita harus merebut jiwa kita. Makanya kita harus kita harus ini. Dan yang kedua kita harus berani merebut. Ya, tetapi dikatakan dengan jelas kita juga apa? Istilahnya kita juga harus takut. Takut kepada mereka bukan berarti takut nanti kita dibenci, kita apa? Harus tahu cara dan tekniknya. Nah, makanya itu nanti kita akan belajar, kita akan masuk strategi kita itu bagaimana supaya jangan sampai kita itu apa? Dikata-katain orang sok rohani. Jangan sampai kita dikata-katai orang apa? Mengkristenkan dan sebagainya. Memang kita itu sebagai utus-utusan Allah, kita memang mengkristenkan orang untuk orang percaya kepada Tuhan. Itu tujuan kita, tapi kita jangan menampakkan. Jangan menampakkan mereka. Itulah pakai hikmat yang dari atas. Nah, ini ya. Nah, itu tugas kita. Nah, kita masuk di dalam strateginya bagaimana kita akan menginjili orang. Kita masuk di dalam strategi misi. Untuk kita menginjili orang, yang pertama menyadarkan sebuah orang itu berdosa. Nah, ini kita harus sadarkan. Kita harus ingatkan mereka bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Coba kita akan buka di dalam Roma pasal yang ketiga. Kita lihat Roma pasal yang ketiga. Jangan ngarang. Roma pasal 3 mulai di situ kita lihat mulai dari ayat yang ke-9 perikopnya mengenai tentang apa? Semua manusia adalah orang berdosa. Nah, kita mulai baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis. Ayo ya sama-sama. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti
Udah sampai sini dulu. Dah, stop. Ya. Jadi kita harus sadarkan kepada mereka bahwa mereka itu adalah orang berdosa. Dan saudara juga katakan, saya pun dulu saya orang berdosa, tetapi sekarang saya sudah dibenarkan karena darah Yesus. Kita mulai masuk ya. Ini yang pertama menyadarkan bahwa semua orang itu berdosa. Ayatnya ini ya, Roma pas 3 ayat 10 sampai 12. Nah. Dan yang kedua, kita ingatkan orang yang berdosa itu kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya apa kehilangan kemuliaan Allah? Tahu nggak artinya? Itu bisa juga kita katakan kepada mereka, tetapi terlebih khususnya hubungan kita dengan Allah hubungan kita dengan Allah terputus akibat apa? Dosa. Nah, ini harus kita jelaskan kepada mereka supaya mereka mengerti. Nah, terus yang ketiga kita katakan, mau istirahat 5 menit. Oke. Silakan. Break 5 menit ya? Mana ini tutupnya ini? Atau strategi penginjilan yang pertama kita menyadarkan bahwa semua orang itu berdosa, ya. Nih. Yang kedua kita katakan bahwa orang berdosa itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya hubungan manusia dengan manusia terputus. Itu. Nah, sehingga makanya kita jelaskan terputusnya hubungan kita dengan Allah karena apa? Nah, manusia akhirnya apa? Tamak dan apa itu kita bisa jelaskan sama mereka. Dan yang ketiga, apa yang diperbuat manusia itu pasti ada upah. Jadi upah dosa itu maut. Kita katakan ya. Ini Roma 10 ayat 23. Ini Roma 6 ayat yang ke-23. Coba kita baca di dalam Roma 10:23 dulu. Roma 10 ya, Roma 10:23 dulu kita baca. 23 Roma 3. Roma 3 ayat yang ke-23 kita baca dulu. Roma 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi ayat-ayatnya itu kamu hafal. Jadi kalau menginjili orang itu nggak usah buka Alkitab. Kamu jelaskan terlebih dahulu. Nah,
Kecuali kalau kita itu menginjili sama orang-orang yang sudah Kristen tapi berpuluh-puluh tahun tidak datang ke gereja. Gereja. Nah, itu baru buka Alkitab, nggak apa-apa. Nah, ini ya. Nah, jadi baca sekarang Roma 6:23, upah dosa. Sama-sama ya. Sabar, sabar. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, jadi kita jelaskan. Orang yang berdosa itu mendapat upah. Upahnya itu adalah kematian kekal. Maut itu adalah kematian kekal, selamanya hidup di neraka. Tetapi sebaliknya kita jelas tadi dikatakan kan bahwa sebaliknya apa? Sebaliknya di situ dikatakan tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, kita jelaskan. Kita mau pilih yang mana? Apa kita masih mau hidup dan mengerjakan dosa terus? Kalau kita masih hidup mau mengerjakan dosa terus, ya kita menuju kepada kebinasaan maut. Tapi kalau kita mau meninggalkan dosa, kita menerima karunia Allah. Nah, kita jelaskan begitu sama mereka ya. Nah, ini singkatnya. Dan dan berikutnya yang keempat, untuk menyelesaikan dosa. Penyelesaian dosa. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya dosa? Penyelesaian dosa itu kita katakan, kita tidak bisa dengan perbuatan baik kita. Kita tidak bisa dengan pendidikan kita yang tinggi, nggak bisa. Kita mau menyelesaikan dengan kekuatan kita, nggak bisa. Dengan membayar, nggak bisa. Segala sesuatunya itu nggak bisa. Yang bisa menyelesaikan dosa kita itu hanya apa? Kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Nah, kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua. Ya, baca sama-sama ya. Tunggu, baca sama-sama. Ya, Efesus. Efesus pasal 2. Ayat yang 8 dan 9. 8, 9. Jangan kau tambah-tambah. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kita jelaskan. Kita nggak bisa. Dengan cara apapun kita nggak bisa. Yang bisa menyelesaikan dosa itu hanya kasih karunia Allah. Ini ya. Mengapa kasih karunia Allah itu bisa menyelesaikan dosa kita? Kita ambil ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16. karena begitu besar kasih Allah. Ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kita jelaskan. Kasih karunia Allah itu
tanpa memandang manusia. Status kita baik kita miskin, status kita baik tidak berpendidikan, status kita apapun, sejelek apapun, karena kasih karunia Allah, kasih Allah mau rela berkorban untuk kita. Itu kita jelaskan. Dan kita katakan satu-satunya jalan keselamatan itu hanya datang melalui Yesus Kristus. Itu di mana? Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. 14 ayat yang ke-6. Baca. Sama-sama. 14 ayat yang Yohanes ke-6. pasal yang ke-14 6. Yesus dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, nih. Jadi kita jelaskan kepada mereka supaya dosa tidak mengikat kita harus apa? Datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Tambahkan lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Baca. Sama-sama. Tunggu, sama-sama. Ya, sudah? 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, inilah jalur kita untuk PI. Jalurnya itu ini. Kira-kira bisa nggak? Bisa, amin, haleluya. Bisa ya? Amin. Karena berdasarkan adanya pimpinan Roh Kudus. Ingat. Saudara mesti harus ingat ini ya. Ayat ini jangan sampai lupa. Coba kita buka Zakaria. Zakarianya. Kemudian Zakaria 4 ayat yang ke-6. Balik saya. 4 ayat 6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan firman, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ingat, kalau saudara mau berhasil, pegang ayat ini. Jadi bukan dengan kekuatan kita. Nah, setelah kita selesai menjelaskan mereka semuanya bahwa jalan keselamatan itu jembatannya hanya
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Jadi kita jelaskan, Bapak, Ibu, adik, kakak, kita sudah mendengar firman Tuhan, ya, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, supaya kehidupan kita bisa diperbaharui. Nah, Bu, pakai mic. kita jelaskan. Di sini aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa, ya, saya ulangi lagi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Hari ini kita katakan, kita sudah mendengar firman Tuhan, bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, perlu dibebaskan. Nah, kita tahu juga bahwa orang berdosa itu menuju kebinasaan. Supaya kita tidak binasa, jalan keluarnya sudah ada. Kita harus lewat satu-satunya, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, pada saat kita mengatakan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita beritakan Injil. Injil itu apa? Dia mati untuk menebus dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi. Itu pengakuan iman itu, ya. Jadi kita jelaskan bahwa Yesus yang kita sembah itu tidak mati. Dia hidup. Itulah sebabnya dia perlu disembah. Itulah dia Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Kalau kita percaya dengan firman-Nya, di sini dikatakan dengan jelas apa? Yang percaya mendengar perkataanku, ya, di sini dikatakan kan, barang siapa mendengar perkataanku, yaitu firman Tuhan, dan percaya kepada Yesus yang mengutus aku, ya kan, artinya Bapa yang mengutus Yesus, ia mempunyai apa? Hidup kekal. Kita jelaskan, kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu sudah mempunyai hidup yang kekal, tidak akan mati binasa. Nah, bahkan dikatakan di situ juga apa? Dan tidak turut dihukum. Berarti kita tidak akan mendapat hukuman dosa. Itu perlu kita jelaskan. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, kita jelaskan, tempat kita sudah bukan lagi di neraka. Tempat kita itu nanti di surga. Itu perlu kita jelaskan kepada mereka. Kalau mereka percaya, puji Tuhan. Langsung bawa ke gereja. Langsung layan. Jadikan dia murid. Sesuai dengan amanat agung Allah. Inilah strateginya. Langkah-langkah untuk kita menginjili. Nah, gimana sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, sekarang saya mau tanya. Bagaimana kalau kita diminta untuk kita mendoakan orang yang sakit? Kalau kita diminta untuk mendoakan orang yang sakit, kita lihat yang sakit itu umur berapa.
Kalau yang sakit itu di bawah umur 12, kita tuntut iman dari orang tuanya. Jangan didoakan dulu. Kita tanya, ibu atau bapak panggil saya untuk saya berdoa. Ibu sudah percaya dan ibu sudah tahu siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Kita harus tanya dulu. Karena Bu, kalau ibu belum tahu persis pribadi Yesus yang kita sembah dan tidak ada dan tidak meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, dia juga sanggup menyembuhkan dan sebagainya, kita katakan gitu, kita kasih penjelasan. Nah, sekarang ini anak masih di bawah umur, dia imannya itu masih tergantung dengan orang tua. Bagaimana? Kita tantang orang tuanya. Kalau bapak ibu percaya dengan iman sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti akan menolong, kita berdoa. Itu. Tapi kalau yang sakit sudah di atas umur 12, kita lihat sakitnya itu sudah mau sekarat apa enggak. Masih bisa diajak ngomong enggak? Kalau masih bisa diajak ngomong, jangan lama-lama ngomongnya. Sebentar aja. Bapak percaya dengan Tuhan Yesus. Dia bukan yang sekedar nabi, dia benar-benar Tuhan yang sanggup menolong Bapak. Bapak beriman, udah. Kalau Bapak beriman dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus tolong Bapak, kita doa. Tuh, singkat saja. Jadi jangan asal kita dipanggil, kita doa. Udah, percuma. Sia-sia doa kita. Jadi makanya kita harus ini ditanya. Tapi kalau orangnya sakit sudah tidak bisa diajak omong, nggak bisa diajak ngomong, walaupun dia sudah tua, sudah apa, kita doakan aja nggak apa-apa. Kita doakan, kita tanya keluarganya. Keluarganya percaya nggak dengan Tuhan Yesus? Ya kita layani keluarganya. Ya kalau nggak mau dilayani, saya bilang. Tapi kalau ibu masih belum terbuka dengan Injil, ya ibu minta saya untuk berdoa, saya doakan aja. Udah. Itu aja. Gitu ya. Jadi inilah strategi di dalam penginjilan. Dan saya minta nanti sore itu ada jam saya ini. Jam 7 sampai jam 8 nanti kita praktek ya. Loh, tapi di sini ada. Oh, jadi nggak ada. Nanti kita tanya aja dah. Kita tanya ya. Kalau ada jam saya praktek. Prakteknya itu begini. Kita nggak keluar. Kalian aja. Nanti Daniel sama Yosua gantian. Yosua yang menginjili Daniel dan nanti ini gantian berdua ya. Terus ini ceweknya bertiga gantian lah gitu ya. Udah. Nah, ya. Jadi pelajaran kita hari ini mengenai tentang strategi di dalam penginjilan, tinggal prakteknya saja. Oke? Siap ya. Ya. Saya sih selama 1 minggu ini sih saya ngajar kalau menurut jadwal ya. Kalau menurut jadwal itu jam 10 sampai jam 11.30. Itu jadwal saya. Terus ditambah jam 8
jam 7 sampai jam 8. Nah, kalau praise and worship-nya di sini hari Rabu Kamis itu dimasukkan jam 8 sampai jam 9. Tuh. Tapi kalau Selasa ini praise and worship-nya itu nggak ada di catatan sini, nggak ada jadwal. Nah, jadi kita lihat nanti aja, ya. Jadi kalau nanti jam 7, jam 8 memang saya masuk, ya kita praktek untuk ini. Nah, sampai di sini bagaimana? Ada pertanyaan enggak? Sudah jelas, semuanya sudah jelas ya. Nah, Jelas, Bu. jadi ingat ya bahwa keberhasilan kita itu bukan dengan kekuatan kita. Kita akan akhiri, kita akan baca satu Alkitab. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat 14 sampai dengan ayat yang 15. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Bagaimana mereka Tunggu. Kalau mau pakai ayat. Nah, 1, 2, 3. Roma pasal 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jika tidak ada yang memberitakannya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, jadi orang yang memberitakan kabar baik atau orang sebagai utusan Allah itu disebut apa? Orang yang Kabar baik. ya di situ dikatakan betapa indahnya. Jadi kita ini adalah melakukan pekerjaan yang indah. Nah, lakukan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh, ya. Sekali lagi di sini dikatakan bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan. Ya kan? Banyak orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak bisa berdoa. Mereka tidak bisa memuji Tuhan supaya mereka bisa berseru kepada Tuhan. Supaya mereka bisa memanggil nama Tuhan. Caranya bagaimana? Jika mereka di situ bagaimana mereka dapat berseru yang pertama. Jika mereka tidak percaya kepada Dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jadi makanya kita harus pergi untuk memberitakan supaya dia dapat mendengar nama Tuhan dan mereka juga bisa menyembah kepada Dia. Mereka bisa percaya kepada Dia. Amin. Ayolah kita akhiri pelajaran kita hari ini.